Penyerang muda berbanderol 1,30 miliar rupiah, Mauro Zijostra dikabarkan masih dalam proses mengurus naturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Mauro Zijostra merupakan striker muda potensial yang memiliki darah keturunan Indonesia. Striker yang berkarir di FC Volendam tersebut eligible karena punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bandung. Apalagi karirnya di klub juga semakin menjanjikan usai diberikan kontrak profesional. Sejak debut di tim utama FC Volendam pada 11 Januari 2025 lalu, Mauro Zijostra telah mencatatkan 7 penampilan di Keukenkampioen Divisie, Liga Kasta kedua di Belanda. Penampilannya dinilai cukup menjanjikan, hingga klub tersebut resmi mengontraknya secara profesional hingga tahun 2027. Mauro Zijostra pun akan menjadi tambahan apik bagi lini serang skuad Garuda. Beberapa waktu lalu, Yusa Nugraha membeberkan bahwa Mauro Zijostra juga sedang mengurus proses naturalisasi untuk memperkuat tim merah putih. Dia bilang, saat ini kita juga sedang melakukan proses, dan dia juga melakukan proses itu dengan Fardi Agen dari Timnas Indonesia. Dia juga bilang bahwa saat ini harus mengurus beberapa hal soal paspor Belandanya, kata Yusa Nugraha. Proses ini dikabarkan turut melibatkan agen dari pihak Timnas Indonesia, yakni Fardi Bahdim. Koordinasi terus dilakukan agar tidak ada hambatan besar dalam perjalanan Mauro Zijostra menuju kewarganegaraan Indonesia. Pengurusan paspor dan kelengkapan dokumen hukum lainnya memang menjadi tahapan vital dalam proses naturalisasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun di negara asal pemain. Andai terrealisasi naturalisasinya, Mauro Zijostra bisa saja memperkuat timnas Indonesia senior. Patrick Kluivert berpotensi mempromosikannya untuk jadi ujung tombak skuad Garuda, meski usianya masih 20 tahun. Selain itu, mengingat usianya yang masih muda, striker yang berpostur 1,88 meter itu juga dapat memperkuat kelompok umur. Menariknya, pelatih timnas Indonesia U23 saat ini, Gerard van den Burg, juga menunjukkan ketertarikan besar terhadap Mauro Zijostra. Pelatih asal Belanda tersebut dikabarkan sudah memasukkan nama Zijostra dalam proyeksi skuadnya. Selain itu, Ketum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan bahwa ada beberapa posisi di timnas Indonesia yang ingin diperkuat kedalaman skuadnya. Salah satunya adalah sektor gelandang dan juga penyerang yang dianggap masih tipis. Di posisi bek kanan, bek kiri, dan bek tengah sudah aman. Untuk posisi di lini tengah juga sudah oke, mungkin kurang 1 atau 2 pemain lagi, termasuk juga kami perlu menambah lagi kekuatan di lini depan. Dari sana saya rasa keseimbangannya sudah sangat bagus, ujar Erick Thohir. Maka dari itu, Mauro Zijostra yang punya harga pasar sebesar 1,30 rupiah miliar jadi prospek menarik untuk diproses bela timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri kini memang sudah punya penyerang keturunan seperti Ula Romeni, Ragnar Oratmangoen, hingga Rafael Struijk. Akan tetapi, ketiga pemain tersebut bukanlah striker bertipe nomor 9. Selain itu, Rafael Struijk juga sedang menurun karena terbuang dari Brisbane Roar dan kehilangan tempat di skuad Garuda. Sementara Ragnar Oratmangoen masih dalam pemulihan cedera karena infeksi. Maka dari itu, kehadiran Mauro Zijostra akan menjadi tambahan amunisi bagus untuk timnas Indonesia. Bintang timnas Indonesia, Jai Idzes, makin dekat menuju gerbang seri A bek tangguh milik Venezia FC itu dikabarkan menjadi target utama Udinese untuk mengisi lubang besar di lini belakang mereka jelang musim 2025-2026. Udinese tengah bersiap kehilangan 2 bek andalan mereka, Jaka Bijol dan Oumar Solek. Nama Bijol jadi yang paling santer disebut bakal hengkang, dengan AC Milan dan Leeds United menunjukkan ketertarikan serius. Tak ingin kecolongan, manajemen Udinese bergerak cepat. 2 nama mencuat sebagai calon pengganti,
Jai Idzas, Venezia FC, dan Przemysław Wisniewski, Spezia. Namun menurut laporan media lokal Messaggero Veneto, Idzas dinilai sebagai sosok yang paling ideal. Di antara keduanya, Idzas adalah penerus ideal bagi Bijol, terutama karena masa lalunya sebagai gelandang, mirip dengan Bijol yang berasal dari Slovenia. Gaya bermain keduanya pun serupa, tulis Messaggero Veneto, dikutip FIFA, Minggu 15 Juni 2025. Untuk merekrut salah satu dari dua bek tersebut, Udinese disebut harus merogoh kocek hingga 25 juta euro atau sekitar 470 miliar rupiah. Jika pilihan jatuh pada Jai Idzas, maka sang pemain timnas Indonesia ini berpotensi memecahkan rekor transfer klub. Sebagai catatan, rekor transfer termahal Udinese saat ini masih dipegang oleh Rolando Mandragora yang dibeli seharga 347 miliar rupiah. Jai Idzas sejatinya masih terikat kontrak dengan Venezia FC hingga Juni 2027. Namun situasi berubah setelah Venezia resmi terdegradasi ke Serie B. Jika ingin tetap tampil di kasta tertinggi Liga Italia, bergabung ke Udinese jadi opsi paling logis bagi sang pemain. Apakah Jai Idzas akan menjadi pemain Indonesia pertama yang memecahkan rekor transfer klub Serie A? Patut dinantikan. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, memanggil 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan TC. Mereka akan melakoni TC di Jakarta pada 20 Juni hingga 14 Juli 2025. Pemanggilan dan TC itu dilakukan dalam rangka persiapan menuju Piala AFF U23 2025. Adapun, turnamen itu diselenggarakan di Jabodetabek pada 15 hingga 29 Juli. 1. Panggil 30 pemain. Untuk persiapan tersebut, Van den Burg memanggil hingga 30 pemain. Pria asal Belanda itu memasukkan 6 orang di pos kiper, 9 bek, 7 gelandang, dan 8 penyerang. Van den Burg mengaku senang dengan pemain-pemain yang dipilihnya. Ia sudah tidak sabar untuk turun gelanggang di Piala AFF U23 2025. Saya dan staf pelatih sangat menantikan turnamen ini, dan saya senang dengan para pemain yang saya pilih, kata Van den Burg, dikutip dari laman resmi PSSI, Senin, 16 Juni 2025. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk tampil sebaik mungkin demi Indonesia. Karena itulah kami bermain untuk membuat Indonesia bangga, imbuh ex-timnas Belanda tersebut. 2. Didominasi alumni Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 versus Timnas Iran U20 foto PSSI. Sebagian besar pemain yang dipanggil merupakan alumni Timnas Indonesia U20. Sementara itu, hanya terselip satu nama pemain naturalisasi yakni Jens Raven di posisi penyerang. Para pemain ini nantinya akan dikerucutkan sesuai jumlah yang dibutuhkan untuk mengarungi Piala AFF U23 2025. Patut dinanti siapa-siapa saja yang akan tercoret atau dibawa ke turnamen. Berikut daftar 30 pemain Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2025. Kiper, Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Erlangga Setio, Ardiansyah, Husna Al-Malik, Sheva Sanggasi. Bek, Kadek Aral Priyatna, Muhammad Ferrari, Rahmat Syawal, Alvarez Buffon, Brandon Schueneman, Ahmad Maulana, Kakang Rudianto, Frankie Misa, Mikael Tata. Gelandang, Rivaldo Pakpahan, Robi Darwis, Tony Firmansyah, Doni Tripamungkas, Raihan Hanan, Yardan Yafi, Arhan Fikri. Penyerang, Victor Dethan, Altaf Indi, Jens Raven.